Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishijin season 6 versi manhwa part 10 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Ao Jiao dengan tragisnya dibunuh oleh Tian Gangxing dan kepalanya dimakan oleh wujud dewa iblisnya guys. Sehingga Ao Sui pun menjadi sangat marah yang membuat jiwa emasnya seketika muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan dengan sangat mudah dapat menghancurkan wujud iblis dari Tian Gangxing guys. Di episode ini diperlihatkan naga kuno yang sedang merenung merasakan kemunculan naga emas di dunia. Ia pun menyadari kalau Ao Sui benar-benar mempunyai bakat tersebut. Dan naga kuno mengatakan kalau lebih diperhatikan dan diingat-ingat lagi, dari perwujudan Ao Sui bisa terlihat kemiripan dengan dia dengan tanda kutip guys. Jangan-jangan, ujar naga kuno dalam hati, entah siapa ya yang dimaksud dia. Penasaran gak nih? Scene kemudian beralih ke istana laut utara lagi. Terlihat burung raksasa masih berterbangan dan perang masih terus berlangsung. Dan saat ini terlihat Tian Gangxing pun terpental dengan sangat jauh terkena tiupan dari sang naga emas. Ia pun menjadi sangat geram dan kesal. Ia pun jadi bertanya-tanya dari mana kekuatan manusia naga itu berasal. Bahkan bisa meniup gunung pisau lautan apinya dengan sangat mudah. Tidak mungkin, teriak Tian Gangxing tak percaya. Wah, ia pun langsung mengerahkan seluruh kekuatannya guys. Topeng Dewa Iblis. Seketika muncul tungku-tungku raksasa dengan wajah iblis yang lebih banyak lagi, dengan api dan rantai yang mengerikan seperti neraka. Tian Gangxing pun tak menyangka hanya menghadapi manusia naga, akan tetapi ia terpaksa mengeluarkan jurus pamungkasnya seperti ini. Ia mengatakan kalau pintu neraka yang sebenarnya akan ia buka. Buka apanya? Teriak Ao Sui yang tiba-tiba mendaratkan tinjunya yang keras kepada Tian Gangxing guys. Tampak Tian Gangxing pun langsung mental dan muncrat darah dari mulutnya. Ao Sui mengatakan kalau dewa bayangan memang sampah yang kerjanya hanya menakut-nakuti orang lain seperti ulat yang menyedihkan. Aku sudah tahu semuanya. Jurusmu hanya untuk menakuti lawan, tapi sayangnya aku tidak takut lagi padamu. Kau tak bisa melukaiku lagi, ujar Ao Sui mantap sambil memandang Tian Gangxing dengan tajam guys. Dan hancurlah semuanya, blar. Dengan kekuatan yang luar biasa dari naga emas itu, seketika topeng-topeng dewa iblis langsung hancur seketika guys. Sedangkan Tian Gangxing pun terpental dengan sangat kerasnya. Ia hanya bisa pasrah memandangi pintu nerakanya yang hancur berkeping-keping. Dan itu membuatnya sangat menyedihkan. Tiba-tiba Ao Sui pun sudah berada di dekatnya dan langsung mencengkram wajah jenderal sesat yang telah membunuh kakaknya tersebut dan langsung menghantamkannya ke tanah dengan keras. Habislah kau, dewa iblis sialan, maduak. Kau kira mempermainkan orang lain tak ada ganjarannya, teriak Ao Sui penuh dendam. Tian Gangxing yang sudah terkapar di bawah lanjut dipukuli dengan brutal oleh Ao Sui guys. Dan pukulan yang brutal tersebut ia persembahkan untuk dia yang selalu mendapat nilai sempurna dalam ujian. Dan yang paling penting, dia adalah kakakku. Ya, boom, teriak Ao Sui sambil mengeluarkan pukulan terkuatnya tepat di wajah Tian Gangxing guys. Bahkan Ao Sui pun sampai ngos-ngosan, sedangkan Tian Gangxing berdarah-darah di bawah kaki Ao Sui. Akan tetapi tiba-tiba magreb, tak disangka Tian Gangxing pun langsung mencengkeram tangan Ao Sui guys. Dan ia mengatakan kalau ia sangat senang sekali bertemu lawan seperti Ao Sui. Seiring dengan itu cengkeramannya pun semakin kuat mencengkeram Ao Sui. Seketika Ao Sui pun merasa semakin berkurang kekuatannya, karena ternyata tangan Tian Gangxing saat ini sedang menyerap kekuatannya. Dengan tersenyum licik dan wajah yang berdarah yang membuatnya semakin jelek, Tian Gangxing pun berkata, manusia naga, kau lupa kemampuan utamaku adalah menghisap darah. Dan terlihat badan Ao Sui pun semakin lemas dan badannya pun terjatuh guys. Sedangkan Tian Gangxing pun malah bisa bangkit lagi dan tak akan membiarkan Ao Sui bisa kabur begitu saja. Lalu ia pun mendekatkan wajahnya kepada Ao Sui dan berkata kalau jiwa naga emas itu memang sangat hebat dan membuatnya terpana. Tapi sayangnya Ao Sui belum memiliki pengendalian diri yang baik, sehingga Ao Sui pasti tak bisa memakainya dengan sesuka hatinya. Benar kan? Ujar Tian Gangxing.
Dan Aosue adalah hadiah yang terindah untuknya. Ia sangat senang sekali karena akan menikmati naga yang sangat langka. Dan ia sangat yakin kekuatannya akan bertambah jauh lebih besar setelah memakan naga emas tersebut. Mungkin ada efek sampingnya loh. Sebaiknya jangan coba deh, ujar Aosue. Mendengar hal itu, Tian Gangsing pun jadi tambah geram dan malah mencekik Aosue guys. Dan ia berjanji kalau proses penyerapan darah ini akan sangat cepat, sehingga Aosue tak perlu takut katanya. Tapi tiba-tiba Aosue pun tampaknya masih sadar sepenuhnya. Sambil menggerakkan jarinya, kemudian ia berkata, Sudah, ini sudah lama sejak tadi kamu menyedotku. Tidak perlu cara itu lagi untuk mencari kesenangan. Mending nyedot es teh aja kamu deh. Dan zing, seketika terlihat sinar bercahaya berbentuk bola keluar dari jari Aosue. Langit pun menjadi gelap dan terlihat petir-petir pun berkumpul menjadi satu. Dan petir 9 alam, makblar. Petir yang dahsyat itu langsung menghantam Tian Gangsing dengan sangat hebat dan menyetrumnya guys. Tapi terlihat ia pun masih bisa berkata-kata. Masih ada kekuatan untuk memanggil petir. Tidak semudah itu, katanya sambil mencekik Aosue dengan tambah keras. Dan ia akan segera menyerap habis diri Aosue. Tapi Aosue pun malah menantangnya. Kita lihat siapa yang akan mati. Ya, duar. Terlihat kekuatan petir Aosue pun semakin besar dan meledakkan mereka dengan sangat dahsyat. Bahkan cahayanya saja memenuhi seluruh istana, sehingga semuanya pun sangat kagum dengan kekuatan petir 9 alam tersebut guys. Dan bersamaan dengan asap yang pekat dari ledakan tersebut yang mulai perlahan-lahan hilang, terlihat Aosue pun terengah-engah dan ia tampak kesakitan dengan tangan Tian Gangsing yang masih mencekiknya. Akan tetapi ternyata Tian Gangsing hanya tinggal tangannya saja guys. Tubuhnya sudah musnah kesambar petir 9 alam yang mematikan itu. Memang benar-benar ini iblis laknat. Udah musnah tapi masih saja tak mau melepaskan tangannya dari leher Aosue guys. Dan segera Aosue menyingkirkan tangan kotor yang mencekik dirinya. Dan sambil menghadap ke langit, Aosue berkata kalau saat ini ia sudah membalaskan dendam untuknya, untuk sang kakak tercinta. Melihat hal itu, Raja Tua Selatan pun langsung panik. Ia sangat tak menyangka dewa pelindung yang diagungkannya dapat dihabisi oleh Aosue guys. Akan tetapi emang dasar pawakan licik. Walaupun sudah kalah seperti itu, tapi ia masih bisa melihat kesempatan ketika melihat Aosue yang masih terkapar dan terluka parah seperti itu. Ia pun dengan cepat langsung berteriak menyuruh kedua dewa kegelapan yang ada di situ untuk segera membunuh Aosue. Dan sering terlihat mereka pun mengeroyok Aubing sehingga membuat pedang Aubing lepas dari tangannya. Tampaknya walaupun dewa pelindungnya sudah modar, tapi mereka segera menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan membunuh Putri Naga dahulu, kemudian baru mengakhiri semuanya segera. Matilah, teriak dewa gelap itu sambil mengarahkan pedangnya kepada wajah Aubing. Aubing yang hanya pasrah menerima tusukan itu, tiba-tiba krak, terlihat sang ibu tahu-tahu berada di depannya saat pedang itu sudah berada di ujung mata Aubing guys. Dan bersamaan dengan itu, kedua dewa sesat itu tampak terdiam seperti patung dan membeku guys. Menyebalkan, kenapa aku harus turun tangan, ucap mak cantik itu dengan nada agak kesal. Ibu, ucap Aubing dengan sangat terkejut melihat kekuatan ibunya yang luar biasa. Bahkan hanya lewat saja tanpa menyentuh mereka sama sekali, kedua dewa iblis itu membeku tak berdaya guys. Dan terlihat Monasuo pun berjalan mendekati Raja Laut Selatan. Laut Selatan, kau bilang kau melakukan semua ini demi aku. Sekarang aku sudah datang. Raja Selatan pun hanya terpana melihat wanita cantik yang didamba-dambakannya oleh semua raja itu ternyata mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan tenang Monasuo pun mengingatkan kepada Raja Selatan, Raja Utara sudah bilang, tapi kau malah tak memperhatikannya, ujar Monasuo sambil meletakkan telapak tangannya ke dada naga laknat tersebut. Ia mengatakan lagi kalau ia tak peduli pada hidup mati suku naga, dan ia melakukan ini juga bukan demi siapapun. Hanya saja kau membuatku tidak senang, ujar Monasuo dengan dinginnya. Dan bersamaan dengan itu, sang Raja Naga Biadab itu pun seketika juga berubah jadi patung es yang tak berdaya sama sekali guys. Aubing pun sangat terpana melihat ibunya yang hanya mengangkat satu tangan saja, tapi membuat Raja Selatan dan kedua dewa kegelapan auto jadi es batu. Dan tentu saja tak hanya Aubing, tapi semua yang melihatnya sangat terkejut dengan kekuatan Ratu Naga yang cantik itu. Aosue yang masih berusaha bangun dari tempatnya hanya bisa terpana. Ibu,
ternyata kuat sekali, ucapnya lirih sambil memperhatikan ibunya yang raut wajahnya tetap saja dingin, tak berubah sama sekali. Di sisi lain, di alam surga cahaya diperlihatkan seorang dewa yang sedang bertugas mencatat kejadian perang. Ia pun tampak menginterogasi prajurit yang sedang terluka akibat peperangan di situ. Jelas saja hal itu mengganggu prajurit tersebut yang saat ini lagi menahan lukanya, sehingga prajurit tersebut malah memarahi petugas yang mencatat itu. Dan ternyata saat ini mereka berada di pos perawatan, di mana orang yang terluka akibat peperangan yang berlangsung akan dibawa di situ untuk segera dirawat. Dijelaskan kalau dewa yang mencatat itu bernama Yutao, seorang petugas sastra di antara para dewa yang bertugas untuk mencatat kejadian perang dengan Asura kali ini. Yang tak terasa perang kali ini sudah berjalan setengah tahun, guys. Dan hampir tiap hari selalu saja ada prajurit yang terluka dan kembali untuk dirawat. Ia yang merupakan petugas sastra tentu saja tak boleh maju ke garis depan. Akan tetapi kabar yang disampaikan oleh prajurit yang kembali karena terluka itu tak bisa membuatnya mengerti tentang parahnya perang ini. Sehingga sebagai jurnalis sejati dan demi mencatat kejadian perang yang sesungguhnya, maka ia pun memberanikan diri diam-diam pergi ke garis depan, guys. Dan dengan kemampuan yang dimilikinya, ia yakin akan bisa melewati penjagaan di depannya dan tak diketahui oleh atasan. Dengan kekuatan kipas terbang miliknya, ia pun melesat ke medan perang. Terlihat akibat peperangan yang telah terjadi, para prajurit batu pun berserakan di mana-mana. Dan seperti 300 tahun yang lalu, perang besar antara dewa dan Asura tampaknya selalu memakan korban yang tak sedikit. Ia pun sangat miris tragedi itu terulang kembali hari ini. Dan tiba-tiba ia pun disekap oleh seseorang, dan ternyata itu adalah Tathagata alias Dewa Rulai alias Gautama, guys. Enaknya manggil yang mana ya? Jadi bingung. Tathagata pun langsung menegur dirinya karena bisa-bisanya petugas sastra seperti Yutao pergi ke garis depan dan melamun seperti itu. Cari mati, tanya Dewa Rulai. Dan Yutao pun langsung menjelaskan kalau kedatangannya ke sini karena untuk mencatat kejadian perang ini. Tapi Dewa Rulai pun langsung memperingatkan kalau Asura ada di dekat sini, dan jika itu ketahuan maka sangatlah berbahaya. Tathagata pun bertanya lagi, apa kau punya pengalaman perang? Ada dong, tapi perang tertulis, jawab Yutao. Gubrak. Ah, sudahlah, jawab Tathagata dengan lemas. Sin, beralih aja ya. Kita lihat lagi suasana Istana Raja Laut Utara. Para prajurit pun tampaknya telah menyadari kalau para jenderal kegelapan telah tumbang, guys. Sehingga para pasukan kegelapan pun ketakutan karena tentu saja mereka tak akan bisa memenangkan peperangan ini. Dan mereka pun segera kabur dari Istana Laut Utara. Melihat hal itu, para prajurit naga pun sangat gembira karena mereka telah berhasil memukul mundur para gerombolan pasukan sesat itu. Kita menang, teriak para pasukan naga di situ. Dan terlihat para giant pun di situ sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi, guys. Mereka pun langsung berlutut pertanda kalau mereka sudah menyerah. Beberapa manusia naga pun masih geram dengan makhluk raksasa tersebut, sehingga mereka pun ingin menghabisi saja makhluk-makhluk itu. Melihat hal itu, seketika Auling pun langsung menyetop mereka dan menghalangi mereka untuk mengajar monster raksasa itu. Karena walaupun mereka adalah pasukan Dewa Iblis, akan tetapi mereka hanyalah budak yang dipaksa oleh Dewa Iblis. Auling yakin monster raksasa itu tak akan berani membuat masalah di sini, dan pastinya pasukan Dewa Iblis tak akan berani lagi ke sini untuk berperang. Terlihat Auling langsung mengomando para raksasa itu. Ia menyuruh untuk berbaris dengan rapi di salah satu tempat di situ. Di sisi lain, Aubing pun segera mendekati ibunya. Ia pun masih heran dengan kekuatan ibunya yang dengan mudah mengalahkan Raja Selatan dan kedua jenderal kegelapan. Ia kemudian bertanya kenapa ibunya tak turun langsung saja sejak dari awal, padahal mereka dengan susah payah berperang. Bahkan sang ayah pun sampai mati, dan juga kakak tirinya yaitu Aojiao. Tetapi Munasuo di situ menjelaskan kalau ia benci terlibat dalam peperangan seperti itu. Aku berbuat apa itu adalah kebebasanku, apa tidak boleh? Tanya Munasuo dengan dinginnya. Dan ia menjelaskan lagi kalau membunuh itu adalah hal yang paling tak disukainya, dan ia hanya melakukan hal itu di saat keadaan yang terpaksa. Dan bersamaan dengan itu, tubuh naga selatan yang telah jadi patung es itu pun langsung hancur. Dan lanjut, sang emak cantik itu menjelaskan lagi kepada putrinya kalau sebenarnya ia bukan naga dari era sekarang. Ia di Laut Utara hanyalah untuk menetap sementara saja. Sekarang sepertinya tidak bisa menetap di sini lagi. Masyarakat Laut Utara,
Terima kasih atas perhatian kalian semuanya, ucap Munasuo. Mendengar hal itu, terlihat banyak sekali para prajurit naga yang menyesalinya. Mereka menginginkan kalau ratu mereka jangan pergi. Bahkan di antara mereka banyak yang mengaku kalau ratu naga itu benar-benar cantik dan mereka sebenarnya sangat menyukainya. Dan Munasuo pun beralih melihat Aosue dan ia mengatakan kalau di antara semua keturunan yang ditinggalkannya di dunia ini, hanya Aosue lah yang mewarisi kekuatannya, guys. Aosue pun hanya tertegun dan berkata, "Kau sudah mau pergi lagi, Bu?" Seketika Munasuo pun berubah menjadi wujud naga emas, guys. Ia pun langsung terbang entah kemana dan berpesan kepada semuanya agar selalu menjaga diri kalian masing-masing. Melihat hal itu, Aobing pun mencoba bertanya ibunya mau pergi kemana, tapi pengawal di situ langsung menyelanya kalau Tuan Putri nggak perlu bertanya lagi karena Nyonya Munasuo pasti tak akan menjawabnya. Dan Nyonya mau kemana itu terserah dia. Cih, kau adalah pengawalnya, sudah mengikutinya selama ini. Apa sebenarnya yang kau ketahui? Ujar Aobing. Dan pengawal tersebut menjelaskan kalau Nyonya sama sekali tak memerlukan pengawal. Yang ia perlukan hanyalah teman bicara. Dan yang pengawal tersebut ketahui tidak lebih dari yang Nona Aobing tahu. Di situ Aobing pun bertanya-tanya tentang perkataan ibunya yang bilang kalau ia bukan naga dari era ini. Apa maksudnya? Ucap Aobing. Dan pengawal tersebut mengatakan kalau legenda tentang naga kuno, mungkin Munasuo adalah naga semacam itu karena terlihat dia memiliki kesan seperti bukan berasal dari dunia ini. Dan karena sang ibu sudah pergi, Aoling pun menyuruh pengawal tersebut untuk menjadi pengawalnya saja. Dan Aobing yang gengsi untuk menyapa Aosue, ya mungkin gara-gara kelakuan Aosue yang songong kali ya. Ia pun segera menyuruh pengawal tersebut untuk menyuruh Aosue yang menyebut dirinya sebagai pembasmi bayangan gelap itu untuk mengatakan sesuatu di depan semua orang tentang masa depan suku naga setelah ini. Hingga akhirnya Aosue pun berdiri di panggung dan akan mengatakan sesuatu. Ia pun langsung mencoba untuk berpidato di depan semua suku naga di depannya, mulai suku dari Laut Timur, Utara, dan suku naga lainnya. Ia kemudian menjelaskan kalau setelah kematian Aochio, maka otomatis saat ini ia menduduki posisi sebagai Raja Laut Timur. Dan dengan percaya diri, Aosue berbicara di depan semuanya bahwa walaupun sebenarnya perlu mengadakan musyawarah dulu, tapi karena situasi yang seperti ini, kita sederhanakan saja. Aku adalah Raja Naga. Apakah ada yang keberatan? Ucap Aosue dengan tegas dan penuh percaya diri, guys. Dan tampaknya para masyarakat pun sepakat dan tak ada yang keberatan. Mengingat Aosue telah membebaskan Laut Timur, membantu Laut Utara, maka pantas untuk menjadi Raja Naga. Dan mereka pun bertanya kepada rajanya yang baru, apakah yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dengan wajah yang serius dan tatapan mata yang tajam, Aosue berkata, yang selanjutnya aku bisa menjadi Raja Naga lebih ajaib daripada matahari terbit dari barat. Tentu saja harus dirayakan. Tolong sediakan semua wanita cantik Laut Utara. Dan tiba-tiba, duak, jangan bicara sembarangan, teriak Aoling dengan kejamnya kepada Aosue. Aoling pun langsung menggantikan Aosue berbicara di depan umum kalau maksud Aosue sebenarnya adalah kita yang sudah melewati masa-masa sulit ini, akan tetapi masih belum waktunya untuk bersenang-senang karena masih ada banyak manusia naga yang terkurung di dalam berbagai tempat di dunia naga langit. Jadi mereka harus menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu, tampaknya para warga pun sangat setuju dengan ucapan Aoling. Dan tiba-tiba saja Aosue pun berkata, benar, ini yang sebenarnya ingin kukatakan. Aoling pun langsung mendekat kepada Aosue dan berkata kalau Aosue sekarang adalah pahlawan suku naga, jadi ia bisa menyemangati semua orang. Aoling pun langsung menyuruh Aosue untuk menyemangati para masyarakat naga. Dan dengan percaya diri ia mengatakan di depan orang-orang kalau semuanya banyak yang salah paham. Kesuksesan itu memang perlu usaha, kemampuan, dan sejenisnya. Tapi sebenarnya yang paling penting dari semua itu adalah keberuntungan. Kalau beruntung semua bisa dilakukan. Dan di bawah kepemimpinannya, keberuntungan suku naga pasti berubah. Lalu ia pun mengajak semuanya untuk mengatakan bersama-sama dan keras-keras, keberuntungan, keberuntungan, hahaha. Memang ini benar-benar raja yang gokil ya guys. Para prajurit pun langsung menganggap kalau rajanya kali ini sangat beda dengan raja naga yang lain. Aobing pun hanya bisa bilang kalau perkataan itu kelihatannya sangat penuh makna. Dan Aoling juga menganggap kalau Aosue lumayan juga menyemangati. Sedangkan Yuanji hanya bisa tersenyum guys.
Shin beralih memperlihatkan sosok naga emas guys. Ya siapa lagi kalau bukan sang ratu naga cantik Monasuo. Terlihat ia pun terbang ke langit di atas awan, tempat hunian para burung raksasa. Dan kedatangannya ternyata sudah disambut oleh kakek naga kuno guys. Putriku sayang, kita sudah lama tak bertemu. Ternyata kau bermain di laut utara ya, sapa kakek naga kuno. Dan dari sini kita tahu ternyata kakek naga kuno adalah ayah dari Monasuo guys. Akan tetapi ternyata mereka memiliki masa lalu yang kurang baik. Ternyata sang ayah pernah membunuh dan memakan saudara-saudara dari Monasuo. Dan saat itu Monasuo pun kabur. Akan tetapi hal itu membuat saudara-saudara Monasuo pun juga sangat ingin membunuh dan memakan naga kuno. Jadi sama saja. Hingga akhirnya Monasuo pun menganggap kalau itu semua tak ada yang benar dan yang salah, dan ia sudah melupakan semuanya. Akan tetapi karena itulah sang naga kuno pun tak mau mempunyai anak lagi. Akan tetapi kau malah meneruskan keturunan naga kuno, ucap naga kuno. Bukan demi siapa, hanya saja aku ingin berbuat seperti itu, ujar Monasuo. Dan kakek naga pun berharap kalau Monasuo bisa tinggal saja di sini. Walaupun mungkin Monasuo terbiasa hidup dengan berkelompok, akan tetapi di sini juga ada para burung Garuda yang mungkin bisa menemani Monasuo. Tapi di situ Monasuo memperingatkan kepada naga kuno kalau ia jangan mencampuri urusannya. Dan jika itu terjadi, maka Monasuo tak segan-segan untuk membunuh kakek naga kuno itu. Akan tetapi naga kuno pun hanya menjawab kalau ia di sini hanya ingin bertemu Monasuo saja. Ia juga bilang kalau Monasuo bisa hidup sesuka hati di sini dan tak perlu mempedulikan keberadaan dari naga kuno. Dan naga kuno berjanji kalau ia tak akan mengganggu Monasuo guys. Kalau ada waktu lagi aku baru datang melihatmu lagi, ucap naga kuno, dan tiba-tiba menghilang meninggalkan Monasuo. Shin kembali memperlihatkan istana Raja Utara. Terlihat para warga pun berbondong-bondong untuk mengungsi. Itu dilakukan karena mereka harus menjauhi tempat perang agar semuanya aman. Karena bisa jadi para dewa bayangan gelap akan kembali menyerang tempat ini. Kabar mereka yang telah mengalahkan pasukan dewa iblis pun sudah tersebar. Dan semoga saja ada manusia naga pengembara yang lain yang datang untuk bergabung. Kalau kekuatan kita cukup, kita tak perlu takut lagi pada dewa bayangan gelap, ucap Aoling. Lalu tiba-tiba terlihat Aosue pun akan bersiap-siap untuk pergi. Ia pun akan menyerahkan istana naga kepada Aoling untuk sementara. Kamu sungguh pergi, baru saja jadi raja, ujar Aoling. Dan Aosue mengatakan kalau suku naga memang penting, akan tetapi ada orang yang tak bisa diabaikan Aosue, yaitu orang yang selalu memberinya pelajaran. Siapa lagi kalau bukan Tan Sanzang ya guys. Kalau ia melihat kemampuanku sekarang, pasti sangat lucu, ujar Aosue dengan bangga. Seketika hal itu langsung membuat Biksu Tong bersin guys. Ia pun merasa saat ini ada orang yang mengejeknya, dan mereka pun juga membicarakan Aosue. Mereka penasaran bagaimana keadaannya sekarang, karena setelah mengejar Yihu, ia tak ada kabar lagi. Wuching dan Patkai pun mengira kalau mungkin Aosue gagal dan bahkan dimakan oleh siluman. Tapi Biksu Tong memprediksi kalau dilihat dari sifat anak itu, kalau tidak bisa menang pasti akan segera kabur, dan kemudian takut dimarahi. Jadi mungkin memilih kabur saja menghindari tanggung jawab. Kemungkinan ini sangat besar, dia tak akan mati semudah itu, ujar Biksu Tong. Wah, memang Biksu Tong ini instingnya kuat banget ya guys. Patkai pun mengatakan kalau memang gurunya itu sangat mengerti muridnya, sungguh mengagumkan. Dan tiba-tiba, tolong, tolong, terdengar teriakan orang minta tolong guys. Dan terlihat ternyata itu adalah Pak Tua pengembara yang tempo hari bertemu dengan New Moren guys. Ia pun lagi-lagi dikejar oleh monster kelelawar. Biksu Tong pun heran di tengah hutan terpencil ini, bisa-bisanya Shin kemudian beralih lagi memperlihatkan alam surga dari sisi Yutao. Terlihat di tempat tersebut para Asura pun datang ke situ untuk mengambil mayat teman-temannya. Tathagata yang masih sembunyi di sekitar situ berkata kepada Yutao kalau kabarnya Asura yang meninggal dalam perang akan berubah menjadi bintang, dan sebagai dewa perang, mati dalam peperangan adalah kehormatan bagi mereka. Dewa Tathagata sangat memahami Asura ya, ujar Yutao. Karena memang di antara para dewa langit yang tidak memiliki pandangan buruk kepada Asura, mungkin hanya Tathagata seorang. Yutao pun bertanya apakah Tathagata menyukai mereka. Dalam batas tertentu, iya, ujarnya. Karena walaupun mereka tak takut mati dan gila dengan bertarung, akan tetapi bagaimanapun juga asal-usul mereka adalah sama dengan dewa. Dan terlihat Yutao pun menuliskan keterangan yang didapat dari Tathagata. Hingga akhirnya Tathagata pun berpikir untuk menyusup ke dalam pasukan Asura. Walaupun itu tampaknya sangat berbahaya, akan tetapi berdasarkan pengetahuan Tathagata, seharusnya hal itu tidaklah susah. Akan tetapi rencana tersebut perlu bantuan dari Yutao guys. Asalkan bisa membantu, aku tak akan mundur,
teriak Yutao dengan semangat. Dan dengan meyakinkan, Tathagata menjawab kalau itu tidaklah sulit. Akan tetapi Yutao harus mau berkorban sedikit guys. Tiba-tiba Tathagata pun merubah wujudnya menjadi pasukan Asura, dan seolah-olah ia telah menangkap Yutao yang sedang menyelinap guys. Prajurit lain yang tampaknya belum pernah melihat sosok Tathagata itu pun kemudian bertanya, "Kau dari suku mana?" "Apa? Aku adalah prajurit tingkat 6, Lai-Lai. Bahkan sampai sekarang aku selalu ikut berperang," ucap Tathagata dengan penuh keyakinan. Ia pun juga seolah-olah membuli Yutao agar aktingnya terlihat sempurna guys. Melihat hal itu, tampaknya para Asura di situ pun mempercayainya, dan mereka pun segera mengajak Lai-Lai untuk pulang dan melaporkan tawanannya. Bahkan menangkap tawanan hidup adalah jasa besar bagi Asura. Iri sekali, ucap Asura di situ. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.